Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, apa kabar? Sekarang sudah menginjak pertemuan kedua, yaitu tentang gerak pada manusia, yaitu tentang rangka dan otot. Dalam pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membicarakan yaitu gerak pada tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan gerak manusia, yaitu rangka dan otot. Nah, sekarang persiapkan buku catatan beserta alatnya. Yang pertama, gerak merupakan salah satu ciri daripada makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang, di mana sebagai alat gerak pasif, dan otot sebagai alat gerak aktif. Sudah. Nah, sekarang yang berikutnya. Sampai lucu. Lanjut terus. Nah, yang pertama adalah rangka. Nah, berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari dua bagian, yaitu rangka dalam yang disebut endoskeleton, yang merupakan rangka yang, sedangkan rangka yang kedua yaitu rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh atau disebut dengan eksoskeleton. Nah, contohnya rangka luar yaitu rangka pada avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Nah, nanti kamu bisa buka buku paket itu tentang rangka. Di situ kamu cari apa artinya avertebrata, dan juga ada artinya vertebrata. Nah, lihat rangka. Nah, ini adalah rangka pada manusia. Nah, rangka pada manusia. Nah, kamu perhatikan. Nah, rangka itu adalah berbentuk tulang. Nah, kalau di lab itu sudah ada karta, ya, karena ini modelnya bentuk daring, maka saya tampilkan yaitu rangka manusia. Nah, bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka. Nah, kita geraknya pasti lemas atau ya, kamu perhatikan, kamu bayangkan rangka kita adalah seperti itu. Nah, apa fungsi tulang? Nah, apa fungsi tulang? Sudah kamu catat? Nah, kamu sambil membuka buku. Tulang sebagai alat gerak pasif. Yang kedua sebagai penopang tubuh. Penopang itu adalah, kalau kita bayangkan biasa seperti tiang. Yang ketiga memberi bentuk pada tubuh. Bentuk pada tubuh. Yang keempat melindungi bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan sumsum yang ada di dalam tubuh kita. Sudah kamu catat, nanti kamu perhatikan ya, dari fungsi-fungsi tulang kita bayangkan, oh seperti itu. Yang kelima adalah sebagai pembuat sel-sel darah.
Nanti ada pembahasan darah, sistem peredaran darah itu ada tersendiri. Nah, sekarang rangka pada manusia terdiri dari dua, yaitu terdiri dari apa saja rangka manusia itu? Itu ada tulang keras, ada tulang rawan, ada sendi atau ligamen. Yang berikutnya, kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit sehingga tidak kelihatan dari luar. Seandainya kelihatan ya mesti kamu takut masyarakat manusia ya. Sekarang, apakah perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Nah, sebutkan pula contoh-contohnya. Tulang rawan yaitu banyak mengandung zat perekat dan sedikit kapur atau zat kapur sehingga bersifat lentur atau elastis dan lihat dan tidak memiliki saluran nervus. Tulang pada bayi bukan yang pada hidung dan telinga dan persendian itu merupakan tulang rawan. Sedangkan banyak mengandung zat kapur atau kalsium yang berisi pembuluh darah. Fungsinya memelihara kehidupan sel-sel tulang. Macam-macam bentuk tulang, yaitu ada 3: tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Pada tulang pipa, tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pompil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari kaki dan tangan, serta tulang selangka. Kamu bayangkan pada tubuhmu ya, pada tubuh kita sendiri-sendiri. Kedua, tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang ketiga yaitu tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Itu macam-macam daripada tulang. Kamu lihat gambarnya, termasuk tulang apakah gambar berikut ini. Nah, tersusun atas, satu tulang badan, misalkan tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, tulang-tulang anggota badannya, tulang-tulang tangan dan kaki. Karena ini terdiri dari dua, maka kamu bayangkan pada tubuh kita. Kalau kamu dengan demikian selain memperhatikan dengan tubuh kita juga melihat gambar dalam buku paket. Nah, ini lihat rongga dada. Nah, itu ada beberapa bagian, itu gambarnya A, terus digolongkan menjadi B, C, dan bagian D. Nah, berarti rongga dada itu ada 4 bagian. Kamu amati gambarnya. Kemudian tulang dada, nah itu ada 3 bagian. Yang pertama A atau pertama tulang bulu itu di atas. Kemudian ke bagian tengah tulang dada, yang bagian bawah atau C atau yang ketiga tulang tajuk pedang. Ulangi, 1 tulang bulu,
2 tulang dada, 3 tulang tajung pedang. Sudah kamu perhatikan, nanti amati lagi. Yang berikutnya adalah tulang anggota badan. Nah, tulang anggota badan itu adalah lengan kita. Nah, ada beberapa bagian, ya, kamu amati. Nah, dari A, bagian A adalah lengan atas. Kamu lihat lenganmu sendiri-sendiri, bagian atas nih, dan maka disebut lengan atas. Kemudian yang B, bawahnya kalau Jawa mengatakan sikut, ini bawah sikut itu adalah tulang pengumpil. Yang C adalah tulang hasta. Yang D atas ini adalah tulang gelang bahu. Sedangkan yang kamu lihat E bawahnya itu tulang gelang bahu, itu tulang belikat. Yang F bawah, ya, dekatnya jari-jari, atasnya jari, ya, F itu adalah pergelangan tangan. Pergelangan tangan kalau kita pakai gelang, nah itulah tempat gelang tangan, maka disebut pergelangan tangan. Yang D adalah telapak tangan. Lihat telapak tanganmu sendiri-sendiri. Nah, kemudian H yaitu tulang jari, pernah kita pakai cincin, adalah pada jari. Nah, ya. Kemudian tulang anggota badan. Tulang anggota badan lihat yaitu pantat ke bawah sampai kaki. Nah, pantat ke kaki. Nah. Yang A, bagian A adalah tulang gelang panggul. Panggul dengan pinggul lain, panggul. Nah. Yang B adalah tulang ekor. Yang bagian C tulang duduk, D tulang paha, E tulang lutut, F tulang kering. Kemudian G adalah tulang betis. Kemudian H, lihat H bawah, ya, bawah, bagian bawah itu adalah tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki. I, lihat I bawah gambarnya, itu adalah tulang telapak kaki. Bagian J adalah tulang jari-jari kaki. Kemudian K adalah tulang mata kaki. Nah, sekarang tulang pembentuk tengkorak. Tengkorak itu adalah manusia. Tengkorak ini tengkorak manusia, kita mempelajari manusia itu adalah tengkorak manusia. Nah, lihat bagian-bagian tengkorak. Bagian-bagiannya itu ada tulang ubun-ubun, nah, kemudian tulang dahi, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang, tulang pelipis. Yang paling bawah adalah rahang bawah. Nah, kemudian pada pipi, nah itu ada pipi, tulang pipi. Kemudian tulang rahang bawah tadi, kemudian rahang atas. Kemudian pada mata itu adalah tulang air mata. Kalau pada hidung ya disebut tulang hidung. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.